Duar. Musim MotoGP 2024 dimulai dan kita ucapkan selamat datang kembali kepada sponsor setia kita, Federal Oil. Oke, pasti. Pasti. Main sponsor dari Awal banget. Awal Bahkan banget. dari sebelum ada MSGP. Betul. Federal Oil Sangat apa? Setia. sangat setia. Jadi kalau nyari orang yang setia, Ya. cari yang mereka pakai Iya, Federal Oil. jangan cari istri atau jangan cari suami. Yang nggak pakai Federal Oil. Tapi exactly. Nah. Kalau enggak kurang setia, betul ya? Iya betul. Anda sih betul ya? Iya. Ya Federal Oil. Kamu setia enggak ya? Aku setia. Setia apa? Setia. Setiap tikungan ada seperti. Enggak lah. Jangan bikin isu. Ini pertama, Federal Oil. Wah. Kedua, aku ucapkan selamat datang kembali produsen helm terbesar di dunia, KYT. Dengan satu lagi Suami. Iya. sponsor juga Enea, Dan? KYT dan Peko. Pecco Bagnaia Francesco, Mr. Francesco. Berarti kita udah siap mulai dulu dong. Belum, masih ada satu Oke. lagi Apa? sponsor yang baru saya rampok pribadi kemarin. Oh ya betul. Rider Spot, toko aparel terbesar di Indonesia, dan juga dia bakal paling banyak kasih giveaway. Dia spesialis giveaway. Jadi sponsor musim lalu balik semua dan kemungkinan ada lagi yang nyusul, tapi belum bisa aku sebutin namanya. Jadi so far 3 brand udah balik. Kalau Federal sponsor Oil. riding thru ada nggak? Hah? Sponsor Ada. apa itu? Riding Style. Oh, riding Nah, style berarti riding riding thru. Oke. Jadi jangan salah, ada Riding Style yang supporting bajunya tim Grace ini, dan juga Rider Spot. Jadi itu ada 2. Dan juga yang tetap mensupport kita di sirkuit tim Grace ini. Kita sangat dekat sama Grezi ini kali ini karena memang justru apanya kolaborasinya tuh benar-benar luar biasa ya. Udah tahun keempat ya Udah sama tahu, Grace ya, ini. betul sekali. Jadi kalau kalian teman-teman di rumah nanti ketemu di pedok, datang aja ke tim Grace ini. Kita apa namanya? Siapa tahu punya kesempatan untuk masuk Hah? dan lihat apapun yang terjadi kalau di hari weekend race ya. Iya. Betul nggak bro? Jadi oke, ini adalah shooting hari ini menurut saya yang paling sulit. Technical Kenapa? banget. Karena teknikal, tapi Matteo akan coba dan usahakan keras sekali untuk dibikin Simple. sesimpel. Kalau nggak nanti boring, kalau nggak nanti kalau kita turun terlalu dalam detailnya nanti malah apa namanya orang di rumah bisa jadi kebingungan. Ya. Yang penting garis besarnya apa namanya jelas. Yes. Apa yang saya lakukan sekarang itu mungkin tahun ini berbeda dari kita udah mulai ya akhir tahun lalu di mana saya pakai guideline ya bro. Guideline sendiri supaya apa semuanya terjadi lebih teratur dan Jelas. apa namanya jelas. Oke. Kenapa saya bicara kayak begini bro? Karena kemarin waktu tes di Sepang itu tes penting sekali bro. Banyak sekali factory team test. Banyak barang dites dari engine, apalagi dari aerodinamik. Aerodinamik itu kan rumit sekali dan apa namanya sangat detail kemarin. Aku lihat apa namanya fairingnya segala macam fairing, segala macam winglet, segala macam, especially bagian belakang. Aneh-aneh banget. Aneh-aneh banget. Kenapa itu? Nanti kita in detail coba analisa karena penting sekali kita analisa untuk mengerti soal motor, soal riding style pembalap masing-masing. Karena kenapa bro? Kalau riding style pembalap itu harus berubah sesuai dengan karakteristik motor. Jadi guys, kalau karakteristik motor berubah drastis gara-gara aero, ya semuanya harus berubah juga. Nomor satu yang saya mau bicara hari ini, saya mau welcome back kepada dunia MotoGP untuk seorang namanya Davide Brivio. Udah confirm Davide Brivio, yes, untuk Trackhouse dia akan jadi managing director timnya. Dan ini sebetulnya kita harus bahas sedikit karena ada rada aneh menurut saya bro. Nomor satu kenapa?
Karena Davide Brivio ini kan punya pengalamannya di MotoGP yang luar biasa. Di mana dia pindah ke Formula 1, di mana dia di sana juga bagus posisinya dan juga dapat ilmu dia kan pasti bertambah. Tapi dia masuk di MotoGP dari pintu belakang bisa dibilang. Kenapa ini? Dari sponsor? Ya, dari Trackhouse. Trackhouse itu adalah tim baru. NASCAR. Ya, tim baru di MotoGP dari NASCAR, orang Amerika yang punya. Tetapi itu menurut saya ini masih 100% Aprilia. Kenapa saya bicara kayak begitu? Karena orang Amerika ini pintar sekali, bro. Kalau kamu datang dari NASCAR, pengalaman kamu di MotoGP kan masih nol. Jadinya mereka apa? Mereka bikin tim, sponsor full dari Amerika. Kemarin launching tim juga di Amerika. Tetapi mereka itu nanti base-nya di Noale. Bukan di Amerika. Ya, di Italia. Base-nya di Italia. Di Aprilia. Dan kenapa dibawa Davide Brivio? Karena nanti ada skenario yang baru dari Aprilia di mana Davide Brivio akan ditarik di main factory team. Kenapa itu? Karena sekarang figur Davide Brivio sebetulnya nggak ada. Kalau kita analisa figurnya dari Massimo Rivola, itu adalah CEO-nya. Karena Aprilia terjadi meskipun Piaggio Group, tapi berdiri sendiri sebagai perusahaan dan CEO-nya sendiri adalah Massimo Rivola. Tapi perlu seorang punya pengalaman dan lebih pantas daripada Trackhouse seperti Davide Brivio yang mengatur masalah managing team atau jadi managing director. Jadi kenapa ini rada aneh? Karena mungkin bagi Aprilia Trackhouse team ini penting sekali, bro, bukan main, penting sekali. Kenapa? Karena mereka perlu tim yang bisa support development semuanya. Jangan salah, di tim yang baru ini Miguel Oliveira akan pakai motor baru. Jadi motor yang 2024. Kalau kita tahu tim Razali tahun lalu, ya mereka itu masih pakai motor yang tahun sebelumnya. Di sini Oliveira akan pakai full season motor baru. Kalau Raul Fernandez dari setengah season katanya akan dapat juga motor baru. Dia start dari motor yang lebih lama dulu. Di mana motor lama ini sebetulnya lebih bagus daripada yang dia pakai tahun sebelumnya. Karena ini udah step up-nya. Karena ini motor yang tahun lalu dipakai sama Viñales dan Alex Espargaro. Aku juga mau bicara soal kenapa saya bilang ini adalah banyak sekali inovasi kalau terhadap aerodinamis, bro. Karena memang ada, tapi apa yang komen dari pembalap ya, apalagi dari misalnya Alex Espargaro, bahwa motor yang kalau pakai aerodinamik yang banyak, itu motor jadi susah di handle. Bukan susah di handle dalam artinya jadi berat. Kalau jadi berat artinya apa? Motor itu jadi physical. Jadi kalau aerodinamik gak sempurna, jadi capek bawanya. Kalau kita ingat zaman dulu banget kan Honda udah pernah ya punya solusinya aerodinamik di mana mereka udah tahu dan udah lihat bahwa efek aerodinamik memang bantu banget. Bantunya di mana? Bukan di top speednya. Bantunya justru di rolling speednya. Kestabilan. Ya. Dan rolling speednya itu sekarang jauh lebih kencang daripada sebelumnya. Kalau kita lihat kecepatan tinggi di lurusnya, itu nggak begitu jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Di mana motornya bisa cetak waktu rekor, pecah rekor di Sepang itu justru dari rolling speednya. Tapi kalau aerodinamik tambah banyak rolling downforce-nya tambah lebih. Karena kalau kamu mau tahu nggak mau supaya kamu jadi stability, kamu perlu apa? Downforce. Downforce-nya artinya apa? Motornya harus tekan di bawah. Jadi selain banyak ya, pastilah banyak dari zaman dulu kepada sekarang itu juga penting sekali dan berubah banyak dan performance jauh lebih bagus. Tapi kombinasi antara ban, antara aerodinamik, antara elektronik ini bikin motor ini sangat physical. Ya, dan kelihatan banget apalagi di Aprilia. Di mana Aprilia menurut saya kemarin bawa inovasi yang paling banyak dan yang paling crazy. Meskipun guys, jangan lupa bahwa aerodinamis ini sebetulnya Satar itu masih jauh banget. Masih jauh karena masih awal banget. Nanti kita akan lihat makin lama di depan sampai paling minimal sampai tahun 2027 karena di tahun 2027 kan rules-nya akan berubah total. Jangan lupa nanti
akhir tahun ini, tahun 2024, Dorna akan keluar regulasi yang baru yang nanti akan dipakai di tahun 2027. Kenapa dikeluar dari tahun 2024? Karena untuk perubahan yang drastis yang mereka mau lakukan, itu setiap factory harus punya waktu yang cukup untuk mendevelop motornya. Contohnya bro, saya dengar gosip-gosip bahwa aerodinamik mau dikasih rule yang lebih ketat dan di limit, dan cc-nya juga dikecilin. 150 cc katanya di tahun 20 turunnya 150 cc. Jadi ini gosip ya guys. Ini saya dengar info-info dalam yang orang tertentu yang kita tahu selalu kasih tahu sama saya dan dari mbak Satar ini. Nah tapi gini, jadi sebenarnya itu kalau yang dibilang turun dari 850 itu bukannya gosip sih sebenarnya. Itu sudah wacana tetapi jadi itu kita turunin cc, tapi nanti kan ada pabrikan yang bilang turun cc ya, tapi saya nggak tahu berapa banyak. Nah, berapa banyak? Kiranya 150 ya, itu. Maksimum. Karena pabrikan ada yang bilang kalau 850 akan lebih mahal. Jadi mereka akan tetap menyesuaikan di mana kapasitas turun, tapi kalau cc terlalu kecil, motor dipaksa kencang, akibatnya apa? Era 800, motor terlalu mahal harganya. Ya, betul sekali karena jadi sensitif juga ya. cc-nya makin kecil, kecepatan masih tinggi, artinya lebih mahal. Ekstrim. Ya, jadi guys, ini perkiraan semua dan untuk mendevelop satu motor nggak cukup 1 tahun. Makanya 2024 keluar rules-nya baru dan mereka punya waktu untuk kerja dan untuk launching di tahun 2027 semuanya atau sesuatu yang total baru. Aku tahu nggak? Aku teringat satu nih, biar kita nggak bicara tentang teknis terus ya. Waktu Kenny Roberts, hari ini banyak loh. Ini belum makanya. Waktu Kenny Roberts jadi juara dunia tahun 2000, sebenarnya itu ada sesuatu yang menarik loh di situ. Karena seluruh pabrikan sudah fokus di motor 4 tak. Suzuki enggak. Ya. Dia mengambil kesempatan di saat gap antara 2 tak ke 4 tak dengan all out di 2 tak. Makanya di awal-awal era 4 tak Suzuki ketinggalan. Betul. Tetapi dia dapat gelar juara dunia. Ya. Hints sejarah. Lanjut. Oke guys, sekarang saya minta sama Pandu, operator kita, untuk masukin timing. Karena kita baca timing. Kita akan baca satu-satu tanpa komen dulu. Kita akan komen, bukan semua pembalap komen. Dan di mix dengan evolusi yang baru atau teknik yang baru di motor-motor. Nomor 1 kemarin Francesco Bagnaia, dan dia itu bisa pecah rekor bukan main. Kan rekor itu tahun 2023 yang pegang juga Peko dengan waktunya 1574. Kali ini dia pecah rekor dengan waktunya 1566. Artinya apa? Kalau kamu melihat kecepatan tinggi nggak ada, tapi rolling speed-nya dan di tikungan mereka lebih cepat. Nomor 2 Jorge Martin, dekat sekali. Nomor 3 Enea Bastianini finally balik. Alex Marquez, hurra! Ya. Alex Espargaro, Marc Marquez. Di posisi 7 ada Brad Binder, Fabio Di Giannantonio, Pedro Acosta. Nanti kita bicara khusus soal fenomena ini. Joan Mir, Honda yang pertama, Fabio Quartararo dengan Yamaha, Maverick Viñales, tumben dia nggak di depan. Tumben ya. Taka Nakagami, Jack Miller, Alex Rins, nomor terakhir saya nggak akan lupa. Johan Zarco, Bezzecchi. Kamu tahu nggak? Kalau bahasa kota Bezzecchi juga Bezzecchi, Bezzecchi, Oliveira, Marini, Kraslo, Augusto Fernandez, Savadori. Nah, kedua dia masih di depan Piro. Tapi bro di depan Piro. Nah itu dia. Aku nggak akan lupa. Di depan Piro. Oke guys, coba baca pelan-pelan satu-satu. Mr. Pando, kita balik kepada mukanya yang nggak menarik ini. Tapi laku loh. Laku? Masih laku. Alhamdulillah ya, masih laku. Oke. Kita bicara soal kita bicara nomor 1 soal Ducati dah. Kenapa bro kita mau bicara? Karena kan yang nggak ada bedanya dari tahun lalu apa? Motor-motor di depan itu aja. Iya itu. Enggak sih, Ducati Cup. Nah biar seru deh, Ducati Cup. Ada Ducati, ada Aprilia, ada KTM,
terus ada yang Enggak, KTM-nya kalau istilahnya Brad Binder, why am I here? Nah kan gitu kan. Ducati. Dan saya minta tolong nanti Pandu untuk masukin foto tentang Ducati, karena kita akan bahas sedikit aerodinamis baru ini, apa yang mereka lakukan di tahun ini. Oke. Yang pertama yang mereka, kalau kamu melihat ini sesuatu yang Ducati udah develop sebetulnya 2 tahun yang lalu, 2 musim yang lalu, tapi nggak pernah dipakai full. Tapi sekarang mereka dapat solusi baru. Kenapa? Mereka kayaknya mix solusinya lama itu dengan fairing-nya Jorge Martin tahun lalu. Jadi mix ini di fairing yang baru 2024 ini kasih feedbacknya kepada pembalap resmi yang sangat fantastis mereka. Apa yang bedanya? Nanti Pandu masukin foto ya. Di bagian sini, di bagian bawah fairing, bagian sini ya, kelihatan ya guys. Di sini ada kayak mulut, ya ada kayak lubang lagi. Lubang ini untuk supaya angin masuk. Kenapa anginnya harus masuk dari bagian bawah itu? Karena penting sekali untuk cooling, untuk pendinginkan mesin dan especially radiator. Guys, ingat nggak tahun lalu banyak problem sama Aleix Espargaro, Viñales atau pembalap Aprilia semua karena mesinnya sangat panas sekali dan susah. Ya, dan akibatnya ke pembalapnya sampai dia nggak kuat, nggak bisa bawa, capek sekali. Itu juga bukan cuma di Aprilia, tapi di motor yang lain-lain juga punya masalah kepanasan. Jadinya mereka harus cari gimana caranya supaya angin yang masuk membuang air angin panas sekali di luar supaya mesinnya running dingin. Tapi solusi itu dikombine dengan peti, dengan fairing peti yang ada sayap ya, bukan winglet, yang dia sayap tapi bentuknya kan jadi satu. Ya begitulah. Ya jadi satu. Ya itu dikombine dengan itu. Kenapa? Karena selain kamu perlu angin yang masuk ke dalam, kamu juga perlu angin yang flow-nya dari depan ke bagian belakang yang sempurna, yang aerodinamis, di mana juga kamu punya ketegangan yang cukup di mana? Di braking, di entering, dan di tikungan sendiri, di rolling speednya. Karena rolling speednya ini motor kemarin-kemarin ini gara-gara aerodinamis ini yang maju kayak gini kencang sekali. Makanya waktunya bisa turun, bisa pecah rekor. Pecah rekor ini bro bukan cuma dari aerodinamis atau ban atau dari engine baru semua. Itu faktor penting sekali kemarin di Sepang itu adalah apa bro? Bahwa cuaca bagus banget. Artinya apa? Selama 3 hari mereka testing, kita nggak bicara soal 3 hari sebelumnya dari tester, dari pembalap resmi. 3 hari itu nggak pernah hujan. Itu nggak pernah hujan sama sekali. Jadi di hari terakhirnya kondisi aspalnya sempurna. Kenapa? Karena hujannya itu sudah sehari sebelumnya. Ya betul, karena banyak yang nempel itu juga banyak sekali. Mereka cetak waktunya di pagi, jam 10 pagi, di mana pada hari itu nggak hujan tapi mendung. Dan saya dengar bahwa temperaturnya di sana tuh lumayan segar. Nggak sepanas biasa di Sepang kalau kita pergi. Lengket banget. Lengket. No, ini. Makanya itu kondisi semua ini sempurna jadi mereka pecah rekor. Belum tentu guys pada nanti saat race itu waktunya bisa balik kayak begitu. Oke, bro? Balik lagi kepada Ducati. Apa yang pembalap itu sebetulnya katakan soal solusi semua ini yang motornya baru? Banyaknya sih senang sekali. Dia senyum. Senyum kenapa? Karena dia bilang bahwa motor ini tuh lebih gampang di-handle. Motor ini di braking itu bisa brake lebih dekat. Dan stability di tikungan dan elektronik dan engine itu responsnya itu sangat halus. Ya sama juga dengan Bastian ini. Kalau guys ingat Bastian ini tuh tahun lalu langsung kacau balau. Karena dengan memang motor 2023 lebih susah untuk cari setupnya, meskipun sekarang karena udah 1 tahun dipakai dan data dan semuanya udah dapat dan motornya lebih enak dipakai, tapi awal-awalnya kan rada sulit ya. Di mana kita bisa mengerti itu? Gimana? Kayak kalau kita memang banding Bastian ini tahun lalu, oke lah Bastian ini selain susah adaptasi dengan motornya dia juga sial. Tapi di mana kita bisa lihat? Bastian ini tahun lalu sama Bastian ini keluar di Sepang. Oke lah, kita tahu lah bro bahwa Sepang ini adalah favoritnya salah satu Bastian ini. Bastian ini. Tapi selain itu adalah apa? Marco Bezzecchi.
Marco Bezzecchi tidak bisa sesuai diri dengan motor ini. Dia selesai di posisi 17 kemarin. Dia bilang, motor tahun 2023 ini perlu ride style yang berbeda dan saya belum ketemu setupnya yang sempurna. Beda lagi dari pembalap yang lainnya, bro. Pembalap yang lainnya seperti Martin eksplosif. Seperti biasa. Dia di tema tech luar biasa. Di pace-nya juga luar biasa. Martin langsung, guys, harus kalian tahu bahwa mereka nggak langsung coba motor 22.4 hari pertama kan mereka bikin kombinasi. Coba dulu yang 22.3 dan langsung loncat di 22.4. Kenapa mereka lakukan itu? Untuk lihat bedanya, ya. Dan Martin langsung bilang, wah motor ini, fairing ini, aerodinamis ini, semua engine ini semuanya jauh lebih bagus dari 22.3. Makanya dia cetak waktunya selalu di depan. Kalau bisa dibilang Martin itu paling konsisten di depan, ya. Satu lagi yang saya mau bicara, kita juga harus tahu bahwa kemarin nggak ada Franco Morbidelli, bro. Kenapa? Karena dia cedera waktu mereka testing di Portimao dengan motor latihan, motor standar, motor latihan. Dia dapat kegegaran otak dan timnya Pramac tunggu dia di hari kedua atau hari ketiga, tapi dokter di Italia bilang nggak bisa. Ini sangat dia perlu istirahat dan di Qatar pula tidak akan ada. Iya berarti lumayan parah. Itu sial, bro, orang ini. Itu orang ya. Orang ini sial, bro. Sekarang dia harus turun langsung di race, langsung turun di situ dan dia tuh nggak punya kilometer bisa dibilang. Dan bro, dari motor inline 4 jadi V4 ya sulit. Kalau di Gian Antonio langsung bagus, di 3 harinya dia perform langsung bagus, selalu selesai di depan Marco Bezzecchi. Dia selalu bisa menyesuaikan langsung dengan motor yang 22.3 dan dia selalu perform di depan. Saya rasa untuk dia sendiri dan tim VR46 itu adalah cukup kabar yang cukup menarik, bro, karena kan selalu tanda tanya, bukan mereka pilih Dija karena pilihan, tapi pilih Dija karena nggak ada pilihan. Iya, itu dia. Tapi mungkin gini, jadi ada bocoran, mungkin ini hayalan doang ya. Jadi udah diancam kalau kamu nggak bagus, kamu di PHK, makanya langsung cepat. langsung dia cepat. Udah belajar dari tahun lalu dia kayaknya. Ya, aku tinggalin terakhir 2 pembalap ini, bro, khusus karena pembalap kita. Iya, pembalap kita. Ini jadi adalah... nih kita jelasin di channel aku, di Instagram aku, di Matteo, di YouTube, dia bilang, wah MXGP Mbah Satar Matteo bela banget sama tim Gresini. Ya, ada MXGP juga, jujur ya, 70% itu juga berkat Gresini loh. Ya itu nggak apa-apa. Tapi kalian harus tahu bahwa aku selalu kalau analisa race atau analisa semuanya aku netral ya. Iya. Bukan belain kalau memang Mark atau Alex salah ya salah lah. Iyalah. Dari dulu saya Bastian ini juga kalau memang harus angkat topi sama Pecco, angkat topi sama Quarta atau siapapun ya, aku nggak lebih kepada situ ya. Ada pembahasan lebih itu wajar. Mungkin. Karena itu tim kita gitu loh. Jadi seperti itu. Lanjut. Kenapa Alex Marquez bisa selesai di depan Marc Marquez dan di mana kondisi Marc Marquez saat testing kemarin? Ini penting kita bahas. Ya jelas lah Alex di depan. Karena tahun lalu Alex kuat banget. Iya. Tahun lalu Alex performa bukan main, cuma beberapa kali dia kena sial, dia nggak konsistensi up and down. Tapi kalau dia langsung naik motor dan langsung cetak waktu dan langsung break rekor juga ya. Sprint race dia juara 2 kali tahun lalu kan. Bro, aku nggak heran karena apa? Dia tahu motornya dan dia ngerti riding style-nya. Nah ini kuncinya. Kalau kita bicara soal jadi performa dari Alex kemarin ya aku memang ekspektasi dia di depan. Yang sudah diharapkan di depan gitu. Di depan ya. Jadi dia sesuai dengan ekspektasi. Kalau kita bicara soal Mark ini, bro. Di hari pertama dia sulit sekali. Sampai 4 kali motornya mogok dan harus diantar kembali kepada sama Marshall. Ducati ya. Dia pakai Ducati. Kalau yang ini mogok normal. Dan yang saya heran itu, bro, adalah bahwa langsung konspirasi. Langsung bicara orang bahwa motor Marquez disabotage guys sekarang tolong deh aku minta tolong kalau disabotage kenapa dari testing kan itu nggak ada cerita, itu memang kena sial atau kebetulan bisa terjadi kadang-kadang begitu, makanya di hari kedua sama hari ketiga sebetulnya masalah itu hilang. Dan siapa yang turun tangan langsung? Gigi
Iya. Untuk bantu soal masalah ini yang di pit terus seharian Langsung, itu ya. adalah giginya. Itu artinya apa? Kalau dia konspirasi ngapain dia turun? Ya guys, oke, kita simpan ini, kalau enggak saya jadi upset. dan kita bicara soal prestasi Mark. Guys, Mark itu seumur hidup waktu di era MotoGP dia sama Honda. Dia sama Honda dari tahun 2013 sampai kemarin sampai tahun lalu dia di Honda. Honda itu adalah motor yang sangat berbeda sekali dibanding Ducati. Artinya apa? Motor Honda itu adalah motor di mana riding style-nya total lain. Kenapa? Karena dia itu harus dibawa atau harus dibelok dengan bagian depan. Jadi kamu harus belok. Makanya ini problem sampai sekarang ini. Kalau Ducati itu adalah motor di mana kamu belok dengan bagian belakang. Sering sekali kita lihat dari sebelumnya, dari Dovi aja kita nggak usah lama-lama. Waktu Dovi fight sama Marc Marquez bisa langsung masuk dengan kencang, ya. Kalau Dovi harus sliding dulu, ketemu apex, lurusin motor dan keluarnya lebih kencang lagi. Nah itu adalah dua tipe cara motor yang berbeda yang bawa motornya. Jadi kalau kamu selama sekian tahun, ya selama 10 tahun, membawa motor dan dibangunin motor untuk dibawa dengan riding style segitu, ya berubah tiba-tiba dari situ ke motor yang berbeda itu kan perlu sedikit waktu ya. Yeah. Meskipun Marc Marquez ini punya talenta yang extraordinary, meskipun dia 8 kali juara dunia, meskipun dia itu adalah alien, tetap aja bro, ya. Selain itu, tapi aku sangat-sangat menurut saya tesnya kemarin dari Marc sangat positif. Karena kenapa? Dia ala Pecco Bagnaia, ya. Ada juga foto kemarin waktu di post conference habis hari ketiga, di hari kedua dia bicara sama Pecco Bagnaia, tanya-tanya, dia humble sekali, dia sangat rendah hati, tanya-tanya cara membawa Ducati karena dan mereka berdua lucu banget lihat mereka berdua bicara dan Pecco kasih masukan kepada Marc. Itu menurut saya itu sangat-sangat, aku angkat topi sama Pecco dan kenapa dia buka, karena dia buka, dan angkat topi juga sama Marc karena dia punya rendah hati untuk tanya, itu gak gampang, ya. Hari kedua dia improve, di hari ketiga Marc sebetulnya bagus banget, bro. Dia pernah bikin simulasi race, simulasi dia bikin race itu di jam 4 sore, di mana udaranya udah enak banget, banyak, luar biasa. Tapi sprint race simulasi dia bikin 10 lap, dia tuh punya pace yang lain nggak ada. Pace paling bagus, paling kencang di 10 lap itu adalah di Marc. Marc sendiri bilang ya udah, datanya memang ada di situ, aku nggak bisa bohong kalau mau lihat data. Tapi Marc itu untuk dapat di level itu dia bilang saya belum sempurna bawanya. Ada di tikungan 4 misalnya, ada Bastianini lewat sama Marc Marquez. Kalau Bastianini masuk di tikungan itu, dia tuh sangat halus dan dia buka throttle juga sangat halus dan keluar lebih kencang dari Marc. Kenapa? Marc itu di tengah tikungan, kalau Bastianini buka throttle, motornya kayak di rail. Iya, di rel kereta api ya. Rel kereta api. Kalau Marc membuka throttle, motornya itu belakangnya slide. Jadi kayak drift. Ya, drift. Kenapa itu? Itu bukan masalah dari motornya, tapi lebih masalah dari motornya karena setupnya nggak sempurna. Di mana setupnya nggak sempurna? Di elektronik. Marc belum ketemu elektronik sesuai dia punya riding style. Belum sehalus pembalap yang Ducati yang udah lama membawa motor itu. Tapi itu akan datang. Aku bilang Marc ini tuh udah siap di Qatar podium. Kenapa bro? Karena sebetulnya di Sepang Marc nggak pernah bagus. Dan di Sepang ini Marc itu bukan salah satu track favorit dia. Ya, jadi fans dari Marc Marquez harus sabar. Tapi ini orang akan di sana. Yang satu lagi yang saya lihat waktu di post conference hari ketiga, Marc itu sering pegang bahu yang cedera. Bukan karena mungkin karena memang pasti kalau habis 3 hari sepenuh kemarin itu di testing di mana mereka coba banyak sekali superpanjang, mungkin Marc nggak karena masih pakai motor yang sebelumnya tapi lagi coba mengganti elektronik sama setup itu karena lapnya banyak sekali ya mungkin
Ya, pegel-pegel itu masih normal lah. pegel-pegel dan normal, tapi dia bilang sendiri bahwa dia membawa motocross sering sekali dan dia latihan baunya. Mungkin kalau ada satu nggak keyakinan dari saya soal Mark itu bukan adalah di kondisi fisiknya. Mungkin mudah-mudahan enggak, tapi begitu. Oke, kalau soal Ducati saya rasa udah saya jelaskan semuanya. Kita langsung loncat ke Aprilia, bro. Dan tolong nanti Pandu kalau saya bicara masukin foto sesuai ya untuk Aprilia juga sesuai dengan saya kalau saya explain teknik soal aerodynamics nanti seperti Ducati. Oke. Yang pertama yang saya mau jelaskan kepada orang di rumah semua adalah aero rack. Itu bikin anehnya zaman dulu. Ya, itu bikin orang itu bingung semua. Masa di balapan bisa dipakai itu bukan untuk dipakai. Itu untuk data aerodinamik. Iya, data aerodinamik. Betul sekali. Gimana cara? Aku coba explain kepada kalian dalam bahasa yang sangat gampang. Rak itu ditaruh di belakang itu. Membaca sensor. Iya. Dia tuh punya banyak sensor. Sensor ditaruh secara skematik. Ya. Jadi ada titik-titik di sini yang kemana. Dan secara nyambung satu sama bukan yang lain. Skematik. Dan nyambung satu sama yang lain dari pipa-pipa. Di bawah ada banyak kabel. Kenapa? Oke, untuk mengukur kecepatan angin. Karena mereka ada sensor itu punya lubang banyak. Kecil-kecil banget dan banyak ya. Banyak sensor, banyak lubang. Jadi mereka ukur speed dari angin, dan kalau ukur speed berarti ukur apa? Pressure, air pressure. Itu penting sekali. Kenapa? Dia baca semua dan dia bikin map, ya. Peta. Dia bikin map dan dari map itu bisa belajar flow-nya, anginnya dari depan ke belakang. Supaya apa? Supaya mereka bisa bangunin atau pilih bagian hero belakang atau bagian sekarang ini kuno ya, ini nggak ada winglet, nggak ada apa-apa yang bagian belakang sana ya, itu tuh coba kasih lihat ya di situ, supaya pilih yang paling bagus, yang paling sempurna, yang paling ergonomik, di mana apa anginnya flow-nya itu sangat bebas tanpa turbulensi yang bikin motor nggak stabil. Jadi dari situ kenapa mereka pakai winglet banyak dari belakang atau ukurannya dari bagian belakang beda-beda. Supaya mereka bisa cari ketekanan angin atau pressure beda-beda sesuai dan tergantung track masing-masing. Oke? Jadi itulah istilahnya. Itu lucunya waktu KTM itu bro bikin bercanda kan di pit ada foto KTM di mana mereka taruh rak. Nanti kalau ada foto aku si Pandu tolong masukin bikin rak tapi kayak rak baju itu untuk bercanda. Kenapa Aprilia? Biasanya ini tes itu semuanya lakukan di Formula 1 waktu pre-test season sering sekali kita lihat di bagian kiri kanan ada macam aero rack itu ya. Kenapa mereka semua pakai, tapi biasanya di wing apa namanya? Samping. Bukan, waktu mereka testing aerodinamik di dalam kamar wind tunnel. Tapi kenapa Aprilia mau bikin justru di track? Karena di track kondisi beda sekali dibanding tunnel. Jadi ada sedikit. Bentar dulu. Saya selesai dulu baru nanti kamu tambah. Kalau nggak saya kehilangan. Kenapa kondisi beda? Karena kalau misalnya di Sepang punya kondisi dari cuaca, kondisi cuaca itu di Sepang itu adalah khusus. Kenapa? Karena lembabnya banyak. Karena udara itu panas. Dan kondisi kayak begitu dibikin ulang di dalam wind channel itu kan sulit sekali. Makanya data yang Aprilia mau atau skema atau mapnya yang Aprilia mau dapat itu adalah sesempurna mungkin dan sedekat mungkin kondisi di track. Silakan. Nah, sementara kalau ada di wind tunnel itu kan mobil. Mobil itu hanya lurus ke kanan ke kiri. Mereka tidak ada namanya serong kanan, serong kiri, nidon kanan, nidon kiri. Nah, itu yang membedakan di mana istilahnya pergerakan dalam balap motor atau motor itu 3 dimensi. Depan, belakang, atas, bawah. Sementara di mobil itu hanya depan, belakang. Tidak ada atas, tidak ada bawah. Itu yang membedakan, makanya dibutuhkan lebih banyak data
tidak cukup di Bintaro. Kalau di F1 itu bisa. Kalau kamu tanya sama saya bahwa kalau aku menurut saya tesnya kemarin Aprilia positif atau tidak, aku ragu. Aku ragu. Kenapa bro? Karena saya dengar Alex bicara. Alex kan orang yang bawel banget dan dia mengerti banget. Dia punya feeling luar biasa untuk mendevelop motornya. Dia bilang, iya motornya itu lebih bagus di braking. Iya, motornya itu lebih bagus di rolling speednya. Ya, motornya sangat stabil. Tapi bikin saya capek sekali. Kenapa? Karena aerodinamis dan tekanannya terlalu berat. Oke lah motor diam. Oke lah motor kayak kereta api. Tapi untuk menghandle, pembalap menghandle dan kita bicara pembalap yang punya kondisi fisik bukan main. Dan Alex itu paling fit, paling fit. Makanya, ya, dibanding Marquez makanya Albesiano, Insinyur Albesiano bilang kita punya 20 solusi sebetulnya untuk hero fairing ini. 20 guys, 20 hero fairing dengan solusi berbeda-beda. Itu crazy man. Tapi mereka harus ambil keputusan sebelum hari Kamis, hari H di weekend di Doha. Karena mereka harus hanya ada boleh 2. Ya, di situ harus nanti akan di freeze. Sama kayak engine. Mereka punya waktunya untuk mendevelop ini kecuali Honda sama Yamaha karena mereka punya konsesi. Nanti kita bicara soal Honda dan Yamaha. Jadi saya rasa Aprilia, kenapa saya bilang meskipun waktunya Alex nomor 5 loh, kencang sekali. Dia break record jauh lebih kencang, 1 sekon lebih kencang daripada tahun lalu. 1 sekon lebih kencang daripada tahun lalu. Tapi kenapa? Karena cuma itu 1 lap. Waktu dia bikin simulasi race, nggak jelek. Tapi bukan motor untuk jadi juara. Bukan motor, bukan perusahaan yang pilih Davide Brivio yang punya sponsor baru, tim baru dari Amerika yang kerja keras sekali untuk tujuannya Aprilia adalah juara dunia. Dan pembalap yang lain kemana? Levelan Oliveira dan Vinales itu pembalap. Oliveira menghilang dan selesai di posisi 18. Maverick Vinales gak pernah perform kemarin. Padahal dia jagonya tes. Iya, total gone. Posisi nomor 12. Oke lah, kalau kita bicara Raul Fernandez kasihan. Dia cedera dan harus berhenti tes. Jadi kita nggak dapat patokan karena paling menyayangkan sebetulnya itu adalah Raul akhir season kemarin karena dia udah step up di atas ya. Makanya saya bilang rada ragu dan aku nggak tahu kalau memang mereka masih bisa, of course masih punya waktu tapi masih harus kerja keras untuk step up. Oke, motor lebih bagus tapi ada kekurangan yang handling di mana bikin pembalap capek. Oke guys, nomor 4 kita sekarang harus bahas banget soal KTM karena KTM sendiri juga bro dari perubahannya dari aerodinamis itu kerja keras sekali apalagi bagian belakang sama fairing yang bagus yang mereka present di Valencia tahun kemarin dan selain itu dari winglet di depan dia tuh beda yang lainnya winglet di bagian suspensi kan kalau kemarin dia coba winglet di bagian spakbor belakang sebetulnya kan di bagian spakbor belakang efeknya apa? Beda sekali ya karena ini nggak gerak kalau seluruh motor gerak chassis motor gerak karena dia itu digantung sama suspensi dan ban kalau ini kan diam bro. Apa fungsinya? Oke lah untuk downforce sedikit yes. Nanti tolong Pandu masukin foto dari depan ya. Tapi lebih banyak kepada mengarahkan angin di mulut yang lebih besar di bagian fairing depan. Supaya apa? Ya balik lagi kepada pendinginan, flow-nya dalam supaya angin panas bisa keluar cepat dari motornya. Itu sampai segitu mereka loh. Bagian fairing dari samping kita udah dilihat dan apalagi di mana KTM yang kemarin bawa sesuatu yang baru justru bagian winglet belakang itu ya. Winglet belakang itu sangat rumit. Karena lebih dari satu kalau kita
dibanding sama Ducati di mana ada di samping, atau dari Yamaha di mana dia bentuknya kayak Formula 1 punya, ada satu lebih kecil dan satunya lebih besar. Dia itu memang udah kayak Formula 1, ada beberapa, ada 2, dan itu sangat rumit untuk Tapi secara overallnya KTM kemarin bagus loh bro. Kalau kita bicara Brad Binder, aku kayak nggak heran dia langsung terakhir hari ketiga waktu juga jam 4 sore 30 menit terakhir sebelum tesnya selesai dia keluarin waktunya, dia jam di depan Pedro Acosta. Tapi Pedro Acosta ini kemarin hari 1, hari 2, hari ketiga sampai 30 menit terakhir itu adalah KTM paling kencang. Nah itu dia. Kenapa bro? Nomor 1 karena dia udah hari ke-6 testing. Hari ke-6 dia, yang lainnya kan cuma 3 hari, dia 6 hari. Karena dia rookie jadi dia boleh turun dari hari pertama. Barang test rider ya? Barang test rider. Jadi kemarin berapa? Dia tuh kemarin itu bisa naikin motor selama 1.500 km. Wow. Bayangin aja, kalau kamu bawa motor segitu lama, pasti confidence itu bagus ya. Dan Marc Marquez bilang sesuatu yang sangat menarik soal Pedro Acosta. Dan saya setuju sekali sama dia. Nanti saya kasih tahu kenapa saya setuju. Marquez bilang, kalau pembalap Moto2 langsung testing MotoGP di Sepang, pasti mereka kencang sekali. Kenapa? Karena tracknya itu flowing. Nggak ada yang patah, nggak ada yang ekstrim kanan, nggak ada yang ekstrim kiri. Tikungan kanan dan kirinya itu seimbang, jadi nggak akan ada ban temperatur yang berbeda kanan kiri. Cara membawa motor Moto2 apa? Flowing. Flowing, smooth. Kenapa dia bisa sekencang jadi? Oke lah, dia hebat. Oke lah bro, dia punya talenta. Gak mungkin kalau nggak punya talenta juga mau naik dari Moto2. Kalau kita tarik dari Moto2, saya nggak tahu siapa ya, tapi Darren Binder yang lagi udah pernah di MotoGP, dia nggak mungkin, dia nggak pernah perform kayak gitu ya, nggak pernah. Tetapi dia langsung bagus banget dan dia langsung terasa. Dan dia bilang hari ketiga waktu diwawancara, apa namanya, cendela elektronik, tim saya membuka lagi. Di mana dengan elektronik yang sempurna dan full di motor segitu powerful, aku mendapat handlingnya jauh lebih smooth. Dengan kontrol elektronik dari full, bisa dapat akselerasi yang seperti saya suka, dan saya bisa membawa motor dengan nikmat. Dan dia langsung selesai di posisi kemarin dia, kalau saya nggak salah, ya ke-8. Dan menurut saya itu bagus banget. Dan dia itu naikin berat badan sampai 5 kilo. Betul. Kenapa aku bilang bahwa saya nggak heran? Karena waktu Pecco Bagnaia pertama kali naik dari Moto2 waktu dia juara dunia juga ke Pramac Team, di Sepang dia selesai nomor 2. Iya, 2019 ya. Ya, tapi abis itu apa? Struggle banget. Iya. Jadi kalau Pedro punya talenta, ya. Kalau Pedro adalah orang yang sangat nggak pernah ditanya kemarin, lucu bro. Are you under pressure? Apa kamu, apa bahasa Indonesia? Pertanyaan itu. Apakah kamu merasa dapat tekanan? Tekanan? Dia bilang, apa itu tekanan? Aku nggak ngerti itu kata itu. Tekanan nggak ada. Itu cuma di dalam otak kita. Orang semudah itu baru naik dari Moto2 bisa jawab kayak begitu. Aku nggak kenal orang itu, dia bilang. Dan selain itu kamu udah pernah juga wawancara dia kan. Dia tuh sangat santai, dia senyum terus, dia badut loh sebetulnya. Dia tuh orangnya tuh sangat selain dia bercanda tapi dewasa juga. Jadi gini, ya. kalau kalian lihat karakter Pedro Acosta ya. Aku belum pernah wawancara Valentino Rossi. Kamu udah pernah ya? Aku pernah, itu juga lucu banget. Aku pernah juga, itu sama dua orang itu, relax, confidence, lucu, dan juga mesin marketing. Jadi kita lihat Pedro Acosta akan jauh lebih baik dibandingkan Augusto Fernandez. Itu aku yakin di musim pertama. Yang dimana kemarin performa itu jelek banget. Augusto Fernandez kalau bicara dia, kemarin aku tadi lupa, tapi di belakang banget ya. Dia Augusto, aku nggak ngerti kenapa kemarin sangat-sangat nggak menarik, padahal dia akhir-akhir season tahun lalu nggak begitu jelek. Aku nggak tahu kalau dia stabil sebenarnya. Ya, aku nggak tahu kalau dia terasa pressure karena Pedro langsung perform. Ya, bisa jadi kadang-kadang teammate kamu baru naik dari Moto2 dan langsung di depan. Hari kedua dia nomor 2 loh, Pedro. Jadi ya bisa jadi ketekanan. Satu lagi yang saya mau bicara, KTM itu
sama seperti motor yang lain, pamer segala macam winglet sini besar di samping, ini adalah peti beberapa peti, ada di sini, ada di sana. Ini guys, seperti tadi saya bilang, ini baru awal. Karena MotoGP masih harus develop, dan development itu masih banyak sekali. Tetapi, kalau tahun lalu kita bilang, kalau di slip streaming, kalau salah rem, dan di dalam slip streaming, kita udah lihat beberapa kali, gara-gara aerodinamis, sedotnya itu luar biasa. Kita lihat pernah terjadi ke Jorge Martin, di race terakhir, lawan Pecco, kita pernah lihat terbalik Pecco, di belakang Martin salah, di belakang Bezzecchi salah, atau Bezzecchi salah di belakang Pecco dan crash. Ya, kalau itu bahaya di bagian lurusnya, nanti juga karena rolling speednya sekarang jauh lebih kencang gara-gara itu di tikungan juga kan? Di tikungan bisa jadi disedot juga dan bisa jadi bahaya sekali. Dan apa yang bisa terjadi? Berarti mereka harus jaga jaraknya. Kalau jaga jaraknya artinya apa, bro? Boring. Kenapa kita nggak akan lihat overtake? Tapi gini guys, yang mesti kalian tahu ini kan masih tes. Iya. Jadi nggak semua winglet yang dites itu boleh dipakai balap. Iya, untuk unsur safety juga. Iya, tapi karena rulesnya sekarang ini nggak ketat sama sekali. Kalau kamu lihat mereka coba kiri kanan tuh banyak banget, bro. Kenapa mereka bebas begitu? Karena rulesnya nggak ketat. Dan sampai tahun 2027 itu mereka akan bebas. Kalau mereka benar-benar nggak keluarin satu peraturan yang sebenarnya peraturan yang benar ada tidak boleh pakai winglet. Ya, tapi kalau gini, bro. Sekarang kan dunia maju. Semuanya maju. Motor juga maju. Jadi kalau step back itu nggak mungkin juga. Ya, dan susah juga karena itu politik juga. Orang yang investasi banyak sekali duitnya untuk mendevelop aerodinamik karena diperbolehkan sama rulesnya dan regulasi. Sekarang tiba-tiba kamu mau hilangin semua, nggak segitu gampang kan? Ada MASMA, ada segala macam entity yang pasti kan mereka punya vote juga, yang pasti sulit sekali. Kecuali di tahun 2027 keluar peraturan yang lebih ketat dan lebih jelas kepada semua orang. Ya, oke. Udah. Nafas dulu. Masih ada 2 motor lagi. Motornya Start sama motornya Tim San Mori. Motornya Honda. Bro, Honda. Mereka tuh bongkar dari awal semua ya. Kalau ya gila loh itu. Kalau Honda sama Yamaha mengejar. Bisa dibilang jalan mereka ya. Mengejar, harus kejar. Apalagi Honda berubah total motornya loh. Ini motor ini baru, bro. Baru dari chassis, baru dari aerodinamis, dan baru dari engine. Engine itu baru semua. Knalpot pula total baru dan lebih panjang. Nggak ada yang sama sekali. Nggak ada yang sama sekali. Kenapa? Ya itu benar dan bagus. Dan harus lakukan itu, harus berubah 360 derajat. Kenapa harus berubah itu? Karena kalau enggak ketinggalan. Ya, tapi kalau kita berharap bahwa Honda bisa langsung berubah total langsung, itu perlu waktu, guys. Tapi aku lihat bahwa animo tim sangat bagus, semuanya kerja keras sekali, dan motornya yang dibawa upgrade-nya, Mir sendiri yang bilang, bro, upgrade-nya yang dibawa dari San Marino, pertama kali mereka testing, dari San Marino ke Valencia, dari Valencia ke Sepang, itu banyak sekali perubahannya. Dan majunya menurut Mir, motor pertama dia coba di San Marino sampai motor kemarin dia coba itu berubahnya itu total. Dia senang lihatnya meskipun dia sama Marini juga, meskipun Mir selesai di posisi nomor 10, tapi mereka bilang bahwa motor ini juga masih very difficult to handle. Kenapa? Karena masih, apalagi Zarco sama Marini, karena mereka datang dari Ducati. Mereka bilang motor ini kebanyakan semuanya harus membawa motor dengan bagian depan. Bukan seperti Ducati dari belakang. Tapi dengan sistem kayak begini udah nggak efektif lagi. Mungkin Honda Honda itu mungkin startnya dari konsepnya engine. Seperti zaman dulu dia, engine Honda selalu. Kamu tahu nggak? Komen dari pembalap kemarin, bukan dari pembalap
Honda sendiri ya, dari pembalap Ducati dan Aprilia bahwa dia punya engine itu kayak roket. Itu engine paling kencang kemarin di Sepang, yang paling top speed, yang paling kencang, yang punya akselerasi paling gila itu adalah Honda. Kalau kalian bilang ya Matteo, tapi kamu selalu bilang bahwa kecepatan itu nggak semuanya. Kalau rolling spinnya nggak ada, betul. Ya itulah kejadian Ducati zaman dulu. Tapi harus ada. Kenapa? Harus ada dan selain itu pakai kecepatan itu dan harus belajar mengatur elektronik, chassis sama aerodinamik supaya motor itu bisa belok. Contohnya, waktu awal-awalnya Ducati punya masalah kronis ini, bro. Dia nggak bisa belok. Ingat nggak? Iya. Kenapa? Understeering. Apa understeering? Jadi keluar terus, out terus. Depannya, bagian depan. Dia nggak bisa belok. Dan Dovi awal selalu sebelum Ducati jadi bagus selalu marah-marah. Motor nggak bisa belok kan sebelumnya juga. Kalau kalian lihat waktu itu Ducati udah mulai keluar winglet. Dan sering dipakai sama siapa winglet itu? Yang tiga dia pakai atas. Sama Iannone. Iannone mau pakai motornya. Kenapa Iannone bilang motornya ini kalau pakai winglet beloknya lebih gampang. Dan yang pertama kali menang race dengan Ducati itu siapa? Bukan Dovizioso. Andrea Iannone dengan winglet. Iya. Walaupun masih aneh ya. Kenapa Dovi nggak pakai winglet waktu itu, bro? Tahu nggak kenapa? Karena dia bilang berat. Handlingnya sulit. Sementara Iannone orangnya kan strong banget dan segala macam. Oke. Tapi Dovi waktu mengerti bahwa winglet itu penting. Dan waktu dia mengubah, dia punya riding style dan mungkin latihan fisik juga, Dovi jadi fantastis dan luar biasa. Jadi aerodinamis ini kan penting sekali dan Honda itu harus kerja lebih keras. Dan untung dia masih punya konsesi untuk mendevelop fairing dan mendevelop engine juga. Engine kencang sekali ya. Dia punya komplain dari pembalap Honda kemarin itu apa? Bahwa terlalu agresif motornya, terlalu liar dan kebanyakan arus riding di depan dan jadi understeering itu. Itu masalah ini kan diulang bertahun-tahun. Kemarin sama siapa? Marquez. Tapi saya yakin bahwa Honda akan bisa. Dan saya lihat bahwa perubahan-perubahan dari Honda itu, contohnya lagi, nanti Pandu masukin ini foto ya. Bagian, dia bikin sesuatu, kalau dulu ini gini bro. Kalau dulu Honda copy paste. Atau motor-motor Jepang copy paste. Mereka lihat apa Ducati, KTM, Aprilia bikin, ya nanti mereka keluarin fairing sama, mereka keluarin winglet. Kalau nggak sama kayak KTM, sama kayak Ducati. Kalau nggak kayak Ducati, kayak Aprilia. Tapi copy paste. Kemarin pertama kali aku lihat bahwa Honda lakukan sesuatu sendiri. Nah itu positif sekali. Contohnya apa? Bagian buntutnya lebih panjang 15 cm dibanding yang lainnya dan wingletnya juga lebih banyak di samping. Ada 3 kalau saya nggak salah. Ya, kenapa dia lakukan itu? Dia lakukan itu karena dia justru cari tekanan yang lebih baik di belakang. Di bagian belakang supaya motornya center of gravity-nya juga rada lebih di belakang supaya motornya bisa di slide dan cari apex dan cara membawanya sama. Kalau kalian lihat juga Honda berubah total. Kenapa? Karena lebih panjang juga dibanding Honda. Honda sebelumnya tuh kita sering lihat bro, itu dia punya wheelbase-nya kan sangat pendek. Kalau ini udah panjang sama kayak Ducati, kayak Aprilia, kayak yang lain-lain. Oke lah, kita tunggu. Yakin bahwa tahun ini Honda pakai tahun ini khusus untuk mendevelop. Kalau orang bilang, wah anti sama Marini, anti sama Zarco, no. Untuk develop motor itu nggak bisa langsung instan. Betul. Mungkin Honda bisa jadi contender podium dalam kondisi normal ya guys, race normal mungkin 2025. Pertengahan musim mungkin kontender podium, kontender maksudnya 5 besar, 6 besar mungkin itu setelah libur musim panas. Ya, mungkin, tapi lebih yakin saya di 2025. Kenapa? Ada juga satu penting juga. Kenapa? Dia nggak punya pembalap. Semua pembalap mereka ada pembalap developer. Ya, dia nggak punya pembalap utama untuk menang. Kalau Yamaha ada.
Quartararo jelas. Dan selain itu dia nggak punya pembalap patokan, bro. Honda nggak punya sekarang. Nggak punya. Dulu pembalap patokan siapa? Yang bisa punya speed dan bisa menang race. Marc Marquez. Dia sekarang nggak ada. Kalau Yamaha masih ada. Quartararo udah lama sekali dia dari awal malah pindah dari Moto2 ke MotoGP, dia selalu di Yamaha. Jadi meskipun dia berulang-ulang bilang masalah apa ini, tapi masalahnya apa Yamaha tahu masalahnya itu di mana, dan mereka kerja keras sekali untuk dapat solusi. Kalau sekarang input beda-beda dari pembalap, beda-beda. Karena bayangin aja kalau Nakagami, katakan Nakagami itu orang dalam, tapi memang Nakagami itu memang tidak diciptakan untuk menang. Dan nggak pernah didengarin juga. Kalau kita mau jujur ya, mau jujur. Iya, dia di situ karena dia orang Jepang. Iya, kalau Zarco sama Marini, Zarco sama Marini pasti didengarin habis-habisan karena mereka datang dari pengalaman yang berbeda. Dan mereka dikontrak jangka panjang, khususnya Zarco, untuk develop motor. Betul. Apa bagusnya Mark gak ada lagi di Honda, bro? Semua sama. Enggak, bagusnya adalah bahwa finally Honda bisa menciptakan motor yang semua pembalap dengan riding style berbeda-beda bisa pakai dan menang. Sama waktu Ducati lakukan hal tersebut. Tanpa adanya Stoner. Ya, dengan bantunya dari siapa? Pasti dari Dovi, yang great developer. Karena dia Dovi. Dan selain itu jangan lupa dari Jorge Lorenzo. Jorge Lorenzo itu punya kelebihan untuk mendevelop motor dengan bagus sekali, bro. Mungkin Marini Marini bagus menurut saya. Marini kemarin yang paling kalau kamu dengar dia kasih tahu detailnya dan kenapa motornya dan punya masalah, didengar antara semua pembalap yang lain Honda. Marini yang paling teliti dan paling sempurna, dia jelaskan semua hal-hal yang barusan kita jelaskan. Betul. Oke. Oh ya, selain ini kan juga kemarin kita udah bahas saya punya knalpot lebih panjang. Kenapa? Carinya erogasi atau apa? Torque-nya. Erogasi. Oke, guys. Yamaha. Foto-foto jangan lupa Mr. Pando dimasukin kalau saya bicara, karena orang di rumah bisa lebih gampang paham. Kalau si Satar nggak akan paham juga kalau lihat foto, tapi ya gimana juga itu masalah dia sendiri. Saya ahlinya gosip, jadi langsung nanya-nanya gosip aja sama mereka udah. Gosip banyak ya? Bastian ini udah banyak yang ngincar dia loh. Iya tahu, April. Nanti kamu bicara soal itu deh. Saya nggak mau bicara soal itu. Iya. Kamu yang abis saya selesai dengan Yamaha, you bahas semua gosip di paddock, oke? Okay? Satu-satu lah. I give you the ball. Oke. Yamaha, oke, Yamaha, bro. Yamaha ini, kalau kamu tanya sama saya, tadi kan aku bahas bahwa sama Aprilia saya nggak serak, ya. Kalau sama Yamaha aku lebih senang, lebih serak. Kenapa? Meskipun dia waktunya, ya Quartararo lumayan bagus loh sebetulnya. Cuman di tema tag hari terakhir dia selesai di posisi 11 meskipun waktunya kencang, bukan jelek ya. Lebih kencang dari tahun lalu jauh, ya. Kenapa lebih serak? Karena suasana dalam pitnya itu sangat vibe-nya itu sangat positif. Lebih positif lagi dibanding Honda. Nomor satu kenapa? Karena di manajemen Yamaha terjadi sesuatu yang nggak pernah terjadi sebelumnya. Mereka ambil technical director dari Italia dengan power. Biasanya kan ambil keputusannya semuanya Japan. Biasanya technical director atau orang dalamnya itu semuanya ambil itu Japan. Yamaha nggak pernah ambil technical director yang base di Italia dan bisa ambil keputusan secepat itu dan rapi itu. Itu namanya siapa? Max Bartolini. Dia tuh orang Ducati. Semuanya tuh belanja Ducati atau KTM. Semuanya belanja di Ducati terakhir ini. Belanja di Ducati Kenapa? Karena selain dia punya pengalaman yang luar biasa, dia itu sekarang ini ambil keputusan cepat. Kalau kamu tahu komplainnya selalu dari pembalap Yamaha, apalagi dari Quartararo, bahwa terlalu lambat untuk ambil keputusan. Dan itu kita udah tahu. Benar nggak, bro? Ya, jadi dengan lakukan ini saya lihat bahwa majunya lebih banyak. Dan apalagi mereka punya Marmorini, insinyur engine dari
dari udah 1 tahun dia lagi kerja untuk memang engine baru ini. Engine baru ini kencang loh bro sebetulnya. Mereka coba kemarin dia 5 besar itu Yamaha itu udah kecepatannya udah sama. Oke lah, dan orang bisa bilang ya Matteo, tapi kalau lurusnya panjang itu pasti kan stop speednya kan naik, apalagi dibantu aerodinamik. Tidak, kalian salah. Mereka itu copot aerodinamik khusus untuk lihat top speednya kalau memang maju dibanding tahun lalu, dan senang, engine-nya lebih kencang, engine-nya udah selevel. Kalau Hero Fairing mereka udah bagus dan udah senang sama Quartararo dan udah dipilih dari sebelumnya dari Valencia Test mereka udah sebetulnya di mana mereka kerja lebih keras kemarin selain di Hero Fairing beberapa hal-hal yang baru yang mereka coba di Hero Fairing juga bagian belakang. Kenapa komplain dari pembalap apa sekarang ini? Bahwa kalau di brake bagian belakang terlalu angkat. Rins komplain soal itu, Quartararo kalau bagian belakang terlalu angkat dan gak stabil terjadi apa? Masuknya kacau, nggak rapi, rolling speednya juga berkurang. Jadi kemarin mereka bawa apa? Dua winglet apa namanya yang belakang itu ya? Iya, winglet belakang. Winglet belakang itu. Seperti F1. Ya, seperti F1. Ada 2 macam. Satu di testing sama Quartararo, satu di testing sama Car Crash Law. Satunya lebih kecil dan satunya lebih besar. Kenapa ada bedanya itu? Untuk mengukur anginnya dari bagian belakang pembalap, dari aerodinamis pembalap kepada flow-nya supaya turbulensinya lebih clean, supaya tekanannya lebih besar, supaya stability mereka lagi cari stability di belakang itu. Tapi menurut saya itu kemajuan dari Yamaha udah lumayan. Dan kalau tahun lalu aku ingat pertama kali Quartararo diwawancara dia marah sekali, ingat nggak tahun lalu? Motornya jelek banget, motornya saya nggak senang, motornya nggak ada bedanya, engine masih pelan, aerodinamiknya beloknya jadi susah, remnya jadi. Kalau tahun lalu kan pergi dari Sepang dengan rasa bahwa bete dan memang bete. Tahun kemarin dari awal sampai selesai Yamaha bete terus. Tapi tahun ini suasananya dari tim itu lebih gembira. Di mana juga Rins sebetulnya menurut saya kemarin cukup oke, tapi harus dikasih waktu. Nomor 1 karena dia habis cederanya luar biasa. Dan dia belum 100%. Kemarin dia bilang masih rada sakit, tapi dibanding sebelumnya jauh. Dan selain itu dia belok balik dari 4-cylinder online atau dari 4-cylinder online ke V4 ke 4-cylinder online. Jadi kita harus kasih, tapi Rins adalah pembalap yang kencang, Rins adalah pembalap yang hebat, di mana the only one sebetulnya bahwa tahun lalu masih bisa juara dengan Honda ya. Jadi suasana ini aku yakin Yamaha itu dengan konsesi karena Yamaha jangan salah guys punya konsesi, pertengahan musim malah lebih bagus dibanding Honda. Kalau mereka siap untuk jadi juara dunia mungkin tidak, karena pasukan Eropa terlalu strong. Bukan cuma Ducati ya, KTM sendiri juga strong bro. Dan Brad Binder tahun ini. Kalau kalian mau tanya sama saya, klasmen sementara atau 5 atau 6 pembalap paling kencang tahun ini siapa? Di depan? Pertama, 2 Piro, 3 Augusto Fernandez. Enggak. Nah, nomor 1 menurut saya, maksudnya bukan nomor 1 saya bilang 6 besar aja, aku nggak bilang 1, 2, 3, 4. Yang 6 besar ada pasti adalah Pecco, pasti adalah Martin, pasti adalah Bagnaia. Bastian ini, Bastian ini, pasti adalah Bastian ini, pasti adalah Alex Marquez, pasti adalah Marc Marquez, ya, pasti adalah Brad Binder, pasti ada. Satu lagi Espargaro. Dan masih nggak yakin dengan motornya ya, kayaknya ya. Gak yakin motornya kayak bahwa Aprilia bisa fight untuk title. Ya, sama Marco Bezzecchi aku berharap banget bahwa nggak terjadi seperti Bastian ini, di mana awal-awal buang banyak waktu untuk, meskipun Bezzecchi di Sepang nggak selalu bagus. Ya, kita harus lihat nanti. Satu lagi yang saya mau bilang kepada kalian, kalau soal ban, kita bicara soal ban sedikit sebelum saya kasih bola kepada kamu, bahwa ban itu masih sama persis, ban tahun lalu sama ban ini compoundnya semuanya sama. Mereka betul kemarin di Sepang tes karkas
yang baru yang lebih keras dari bagian depan, roda depan dari ban depan dan bagus banget, tapi nanti akan dipakai di tahun 2025 katanya. Jadi masih untuk di tahun depan. Jadi konfigurasi ban itu semuanya udah oke, udah top lah sebetulnya menurut saya. Michelin lakukan kerjaan yang bagus dan pasti setiap tahun dia mengupgrade kualitas dari ban tersebut. Selain ini saya rasa tambahan lebih penting daripada ini nggak ada. Aku udah bicara dalam garis besarnya soal teknikal semua, tapi dengan cara membawa kepada kalian yang segampang mungkin. Karena kalau kita turun di detail juga bukan soal itu. Terlalu rumit untuk semuanya dan jadi berat. Ya, jadi berat. Dan MXGP terkenal karena adalah medium size. Oke, guys, sekarang aku ambil bola. Ambil dari mana bolanya? Dari sini aja. Oh ya. Dan saya lempar atau gempar atau oper kepada Mbak Satar. Oh, kenapa kamu dipanggil Mbak? Ya karena saya bisa meramal. Sebenarnya bukan ramal, itu bocoran. Oke. Yang bakal banyak shake up di tahun depan. Baru musim ini belum mulai ya. Pramac itu bakal banyak berubah pembalap. Misalnya. Martin tidak akan stay di Pramac kalau dia nggak ke pabrikan. Tapi belum tahu kita kalau dia diangkat atau apa. Tergantung, kalau dia juara dunia pasti diangkat. Iya, tapi dia tidak akan mau di satelit. No. Maksud saya, kalau dia tahun ini juara dunia di Pramac pasti ditarik. Angkat. Tapi pasti. Kalau dia enggak, dia nggak akan mau stay. Pasti. Itu udah pasti. Dia tidak akan stay. Pasti. Menurut kamu kemana? Gosip gimana? Belum jelas ya. Kalau saya dia masa ke Honda? Hah? Honda harus carilah tahun 2025 pembalap. Honda itu mesti butuh pembalap killer. Iya, mungkin dia akan pantau Honda tahun ini dan lihat Honda ada di mana di pertengahan musim sampai terakhir. Kalau misalnya Honda dia nggak bisa juara dunia tapi Honda udah maju, mungkin aja. Dia cocok sih. Orang Spanyol, sponsor Spanyol, iya. Karena tim Spanyol ngancam mau cabut loh. Iya betul. Kedua, Morbidelli itu posisi nggak aman loh. Nggak pernah aman itu. Itu nggak pernah aman. Dia harus performa. Dia harus podium. Dia harus coba menang race. Harus coba top 5. Kalau enggak, sorry. Dia harus coba menang. Aldiger. Oh pasti udah bicara. Nah, udah bicara. Masih naik. Udah katanya udah ini. Udah saing dengan Bugatti. Tapi kan ada 2 seat. Oke, misalnya Martin pasti pergi Martin. Kalau pergi ke tim utama atau pergi ke tim yang lain, pasti pergi. Jadi ada dua slot ini. Oke lah, satu Aldegar, satunya lagi bisa aja Morbidelli atau yang lain lagi. Tapi Morbidelli tergantung Morbidelli. Ya. Kalau tahun ini seperti tahun lalu, bye baby. Dan dia nggak untung. Oke, lanjut. Grace ini kayaknya untuk tahun-tahun ke depan, karena kontrak multi year, ya sebenarnya sih ini cuma memastikan aja. Alex Marquez sih bakal stay lama di Grace ini. Kelama ya. Alex Marquez itu udah pasti. Kesayangannya Nadia. Kesayangan tante. Kesayangannya tante itu udah. Tante. Terus? Karena apa? Karena Federal nggak mungkin mau kontrak lebih dari 2 musim. Kalau Mark bisa balik ke Honda nggak? Jadi? Factory. Karena juara dunia. Iya. Pelan-pelan bilangnya. Udah segitu aja dah. Pelan-pelan. Oke, sampai jumpa. Gak ada yang lain gosipnya. Kalau VR46? VR46 itu ada bro. Apa? Aku malah nggak dapat. Ada satu lagi. Apa? Aprilia pengen banget Enea Bastianini dan Carletto udah lanjut bicara, udah dalam-dalamnya udah di Instagram gua dibocorin ya. Katanya itu udah 90%. Iya, karena ntar aja kita tanya langsung aja karena Aprilia juga sama kayak Honda perlu pembalap killer. Kalau Ducati udah kebanyakan killer di situ. Oke. Berapa lama ya guys? 1 jam. Berarti mungkin see you di Qatar ya kita ya. Kita lihat aja ya post test di Valencia nanti tanggal. Kok Valencia? Sorry di Valencia di Doha kan ada tes. Tanggal berapa? Tanggal 15. Oh 19 kalau saya nggak salah, sorry. Tanggal 19 ya. Tanggal 19 sampai lupa saya. Aku catat. 3 hari. Aku lupa 3 hari tapi ada tes. Kita lihat nanti habis tes Qatar itu
Kalau misalnya ada sesuatu yang signifikan, kita akan bawa acara lagi. Iya. Kalau enggak, see you in Qatar karena kemungkinan besar aku sama Satar akan pergi ke Qatar untuk nonton langsung. MotoGP Satar. Bukan nonton langsung, sebetulnya kita nggak nonton, namanya kerja. di Kita sana. kerja gila. Ya, itu double job for us karena harus nonton, harus bikin konten, harus bincang-bincang sama sini sama sana, Cari gosip. cari gosip, belum siapin apa namanya syuting untuk hari. Sebetulnya kita syuting di hari Selasa tapi tayang di hari Rabu. Oke, hari ini hari Selasa bro. Selasa ya, Selasa. Aku mau potong rambut nih. Penting nggak? Nggak. Jangan tunggu tuh, jangan lupa. Besok yang bisa nyoblos. Oke, oh ya pasti aku nyoblos. Gua nggak tahu milih di mana. Aku nyoblos besok guys. Oke? Oke. Ciao. Ciao. Ciao.